Assalamualaikum, Mbak Apeng, suara saya dengar ya, jelas. Mbak Wiwi yang masuk juga, silakan absen, tulis namanya lengkap. Oh ya, alhamdulillah kalau sudah jelas banget. Tulis nama lengkapnya ya Mbak, yang sudah masuk ke kelas. Iya, Mbak Siti Aminah sudah dicatat, Mbak Riri juga sudah dicatat. Ini yang hadir kok baru 3 orang nih ya. Kok disebut unyu-unyu sih, memangnya saya se unyu-unyu itu ya. Lagi pada mandi. Ya, kalau gitu mungkin kita tunggu 5 menit ke depan ya. Mau mengingatkan juga yang belum mengumpulkan tugas, yang tugas yang latihan itu ya, halaman 26 sampai 28 bisa segera dikumpulkan bagi yang belum. Kemudian mengingatkan juga besok malam kita ada UTS. Jadi UTS-nya dimulai dari jam 11 malam sampai dengan jam 12 malam. Jadi waktunya cuma 1 jam. Soalnya nanti pilihan ganda. Dan nanti saya kasih link soalnya pada waktu jam 11 itu. Kemudian nanti dari link itu langsung dijawab di linknya. Kemudian nanti tinggal langsung submit, itu udah langsung kirim otomatis seperti itu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Tatmi baru datang. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu pada masuk ya. Paling nggak 5 menit lagi. Sambil dibuka bukunya, kemarin kita sampai ke halaman 35. Jadi yang kita mulai bahas nanti bagian D, memahami paragraf eksposisi. Yang baru datang silakan langsung mencantumkan nama lengkapnya. Ya, yang nggak ikut online minggu kemarin dan nggak ikut pertemuan tatap muka langsung di KDU pasti ketinggalan jauh.
Tapi mungkin nanti kan sudah ada rekamannya ya, dan bisa di-download juga dari yang pertemuan di KDI kemarin. Kemudian nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa inbox langsung ke saya. Waalaikumsalam, ya Mbak Wiwi sudah dicatat. Kemudian yang lain yang baru datang bisa langsung menuliskan nama. Oh iya, Mbak Wiwi pulang ke Indo ya, ya nggak apa-apa. Bagi yang nggak ikut TTM bisa dibuka rekamannya ya, sudah dipostkan sama Mas Firdaus di grup. Jadi nanti bisa dilihat-lihat situ, atau cukup membaca buku saja itu sudah cukup. Yang baru datang silakan menuliskan nama lengkap di bagian chat. Ya, Mbak Siti Mariam sudah ditulis absensinya. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Kemudian kita mulai ke halaman 35 bukunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risalia sudah dicatat juga kehadirannya. Mau mengingatkan, besok malam jam 11 kita ada UTS ya. Soalnya pilihan ganda. Jadi tepat jam 11 saya akan mengupload soalnya, kemudian langsung batas waktunya 1 jam. Jadi sampai jam 12 malam itu langsung nanti soalnya berupa link. Jadi nanti tinggal mengisi di linknya itu, kemudian langsung submit. Jadi nanti udah otomatis terkirim. Ya sudah, kalau gitu sambil jalan kita langsung saja ya ke materi. Di buku halaman 35 bagian D, kemarin kan kita di tatap muka KDI sampai ke bagian C yang membaca secara ekstensif. Nah, kemudian sekarang yang di D, di sini kita akan belajar tentang paragraf eksposisi.
Nah, jadi tuntutannya di sini pelajar diharapkan bisa memahami paragraf eksposisi. Standar kompetensi secara umum yaitu dapat mengungkapkan informasi dalam bentuk-bentuk paragraf. Kemudian kompetensi dasarnya menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam bentuk ragam paragraf ekspositif. Dan indikatornya mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf ekspositif, kemudian menyusun kerangka paragraf ekspositif. Selanjutnya mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf ekspositif dengan menggunakan kata penghubung yang tepat dan mengidentifikasi kata berimbuhan dalam paragraf ekspositif. Kemudian menyunting paragraf ekspositif yang ditulis teman. Sampai sini, sebelum saya lanjutkan, ini ada yang baru datang, Eka Nurvitasari. Sebentar saya catat dulu. Iya, Mbak Amini juga sudah dicatat. Selanjutnya yang lain yang mungkin baru datang, silakan menulis namanya. Kita lanjut ya ke paragraf eksposisi. Jadi paragraf eksposisi ini adalah bentuk wacana yang berusaha menguraikan suatu objek sehingga memperluas pandangan pembaca. Nah, tulisan atau wacana ini berbentuk eksposisi yang ditemukan biasanya dalam artikel-artikel ceramah, perkuliahan, ataupun buku. Kemudian penguraian wacana dalam eksposisi ini biasanya menggunakan contoh ilustrasi, analogi, dan lain-lain. Kemudian paragraf eksposisi dapat berisi konsep-konsep yang harus diikuti oleh pembaca dengan pikirannya. Oleh sebab itu, untuk memahami paragraf eksposisi diperlukan proses berpikir dan intelektual. Berita di surat kabar dapat juga dikatakan sebagai contoh sebagian besar karangan eksposisi. Dan ciri utama paragraf eksposisi umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sebelum dilanjutkan, ada yang baru datang, Natalia Saryanti ya, dicatat. Kemudian Awin Mu'alifah sudah dicatat. Kemudian Ayu Masayu sudah dicatat juga. Kita lanjutkan. Nah, di bawahnya ada sebuah artikel dengan judul "Jangan Harap Gula Murah". Nah, di sini ada 3 paragraf. Saya mau masing-masing membaca satu paragraf. Saya mulai dari yang datang dulu. Saya coba aktifkan mikrofonnya. Kalau file-file yang diajarkan itu sebenarnya kan sudah di-upload sama Mas Firdaus ya di YouTube. Tapi kalau mau dalam bentuk file aja bisa nanti bisa saya upload ke grup. Jadi tinggal mendownload. Iya, Mbak Apeng ya, bisa bersuara? Iya, Bu. Iya, bisa baca paragraf yang 1 ya, paragraf pertama. Jangan harap gula murah itu ya, Bu? Iya, Iya, Bu. Jangan harap gula murah. Industri yang dikelola oleh PT Raja Wali Nusantara RNI 2. Ternyata tidak hanya gula. RNI juga telah menghasilkan bermacam-macam produk turunan yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Pucuk tebu dijadikan pakan ternak. Ampas tebu digiling dan diolah menjadi kanvas rem. Dan
Dari molasses dijadikan sebagai bahan baku spiritus dan arak yang limbahnya diolah lagi menjadi pupuk cair. Ya, selanjutnya paragraf 2 ganti ke Oh iya, ada yang baru datang, Mbak Uswatun. Sebentar, saya catat dulu. Sarah Adinda juga baru datang. Waalaikumsalam. Malam. Selanjutnya, ke paragraf 2 ya kita. Ini mikrofonnya kok nggak bisa. Halaman 35 ya Mbak Dinda. Kalau gitu ini aja Toxball paragraf kedua. Silakan baca. Oh iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu. Adapun Malam. harga gula di pasaran sendiri saat ini berkisar Rp6.000. Mengapa harga gula tidak bisa lebih murah lagi? Padahal dari hampir seluruh komponennya dalam kurang tebu itu bernilai jual juga. Menurut Direktur Utama PT RNI, Insinyur Bambang Priyono Basuki, jangan mengharapkan harga gula yang murah, tapi harga yang rasional, di mana petani tebu juga tidak merugi. Kenaikan harga gula itu sendiri sebetulnya sangat kecil jika dibandingkan dengan padi dalam kurang beras. Bila harga gula itu 3.600, kasihan petani, ucapnya. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya ke paragraf 3. Mbak Endang Rahayu sudah di absen kok, tenang aja. Ini sampai paragraf 3 sekarang ya. Cuman saya mau menunjuk yang baca paragraf 3, ini mikrofonnya agak susah. Ya, Waalaikumsalam. Mbak Awin Mu'alifah, ya bisa baca paragraf 3. Ya Bu, ya Bu. Lebih lanjut dikatakan dia, mesti ada berbagai macam produk turunan, tapi omsetnya masih kecil. Misalkan untuk kanvas rem mobil dan motor saja sebelum setahun 2006 baru memproduksi 550.000 buah. Juga produksi alkohol masih kecil. Menurut Bambang, jika produk turunan tersebut jumlah produksinya cukup besar, baru bisa menekan harganya lagi. Dilihat dari HPP, harga pokok produksi, antara tebu rakyat dan tebu perusahaan HGU, perhitungan HPP tebu milik perusahaan bisa lebih rendah dibanding tebu rakyat yang mencapai Rp4.650.
Kalau HPP Tebu rakyat di bawah itu tidak mungkin, tapi justru HPP Tebu kita bisa di bawah Rp4.600. Dan harapannya bisa menekan harga gula di pasaran, ucapnya. Menurutnya, bagi petani, seiring dengan kenaikan harga pupuk dan sewa lahan, agak sulit untuk meningkatkan produksi. Karena semakin tinggi biaya akan menekan harga pokok, termasuk rendemannya yang ditingkatkan. Sementara pada musim giling 2007 ini, diharapkan produksi tebu mencapai 1,67 juta ton ditampung ke pabrik gula PG Tersana, PG Karangsuwung, PG Sindang Laut, PG Jati 7, dan PG Subang. Dengan produksi gula mencapai 135.000 ton. Terima kasih kepada Mbak Apeng, Toxball, dan Awin Mu'alifah yang sudah membaca setiap paragraf dari bacaan Jangan Harap Gula Murah. Nah, kemudian selanjutnya kita ke tugas. Nah, di tugas ini halaman 36 ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berita di atas lahir dari pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Coba dilacak lagi pertanyaan itu dan temukan jawabannya dalam berita tersebut. Kemudian yang nomor 2, setelah mempelajari contoh paragraf eksposisi di atas, sekarang para siswi diminta untuk membuat paragraf eksposisi yang berwujud berita. Beritanya ini bisa berdasarkan hasil dari melihat langsung atau mendengar dari orang lain. Nah, misalnya sekarang yang lagi posisi menonton televisi ya. Nah, menonton televisi atau yang lagi membuka internet. Nah, kan di situ bisa melihat berita yang update secara langsung. Nah, dari situ bisa membuat satu paragraf eksposisi tersebut ya. Jadi saya kasih waktu kira-kira 10 menit ke depan ya untuk untuk menjawab 2 pertanyaan itu sampai ke membuat paragraf eksposisi di nomor 2. Ada yang baru datang ini Mbak Teguh Susanti ya. Ya, sudah dicatat. Tugasnya yang halaman 36. Jadi yang 2 pertanyaan itu ya. Yang pertanyaan pertama itu jawabannya ada di dalam paragraf Jangan Harap Gula Murah. Kemudian yang nomor 2 membuat contoh paragraf eksposisi yang berwujud berita. Beritanya ini bisa didapat dari nonton televisi saat ini juga ya. Dikerjakannya, saya kasih waktu 10 menit, kemudian atau yang lagi buka laptop, internet bisa langsung browsing berita yang sekarang lagi sedang terjadi. Jadi bisa saya tunggu 10 menit. Ya, waalaikumsalam Mbak Agus Susianti. Sudah saya catat absensinya. Jadi yang baru datang mungkin bingung, kita tadi mulai dari halaman 35 tentang memahami paragraf eksposisi. Nah, kemudian tadi kita sudah membaca bacaan di halaman 35 yaitu Jangan Harap Gula Murah. Kemudian sekarang tugasnya menjawab pertanyaan yang ada di halaman 36, yaitu yang pertama itu dengan menjawab pertanyaan yang isinya ada di dalam berita di atas itu. Kemudian yang kedua membuat sendiri contoh beritanya.
Bisa cari berita di majalah juga. Pokoknya terserah yang bisa dilakukan saat ini juga, yang paling cepat boleh. Asalkan itu berita eksposisi ya. Dan membuatnya satu paragraf saja, tidak perlu 3 paragraf seperti yang dicontoh untuk mempersingkat waktu. Saya tunggu sampai 21.35 boleh ya. Kemudian nanti saya tunjuk siapa yang menjawab. Mbak Risalia ini kenapa nggak bisa masuk lewat laptop? Join kelasnya toh maksudnya. Mungkin laptopnya ini apa, sudah di klik yang linknya, harusnya klik link itu udah langsung masuk WISIP otomatis. Kalau soal masalah teknis ini saya kurang tahu. Oh iya, Mbak Awin Mu'alifah boleh izin dulu. Jadi beritanya ini boleh dicari dari mana saja ya, majalah boleh, dari televisi boleh, atau dari internet juga boleh. Ini Mbak Siti Aminah, ketua kelas sudah siap nomor 2. Sekarang yang nomor 1 yang udah siap siapa nih? Yang nomor 1 ada yang udah siap? Oh, Talksball udah 1, 2. Ya udah, kita langsung ya untuk mempersingkat waktu. Saya buka. Silakan dibaca nomor 1 jawabannya. Ya, halo. Jawabannya apa? Jawabannya tebu,
siapa itu petani tebu dan perusahaan pengelola tebu, kapan, yaitu tahun 2006 dan 2007, di mana itu di Indonesia, mengapa yaitu harga tebu naik dan bagaimana. Jawabannya yaitu produk turunan tersebut jumlah produksinya cukup besar dari bisa menekan harga tebu menjadi murah kembali. Ya, bagus sekali. Jawaban nomor 1 sudah dijawab Mbak Tokbol. Kemudian yang nomor 2 bisa langsung dibacakan paragrafnya. Ini ya Bu, paragrafnya paragraf saya contoh paragraf eksposisi proses Bu. Ya, silakan. Judulnya Gunung Kelut. Hingga saat ini bantuan untuk para korban letusan Gunung Kelut belum merata. Hal ini bisa disaksikan di beberapa wilayah seperti di Blitar, misalnya Desa Udan Awu. Sampai saat ini warga Desa Udan Awu hanya makan singkong. Mereka mengambil dari beberapa kebun warga. Jika ada warga yang makan nasi, itu adalah sisa-sisa beras yang mereka kumpulkan di balik reruntuhan bangunan. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah belum merata. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Mbak Toksbol sudah menjawab pertanyaan 1 dan 2. Kemudian saya sekarang ke Siti Aminah ya, tadi mau minta jawaban nomor 2. Tapi mikrofonnya kok nggak ada ini, Siti Aminah. Ini Agustina ada di kelas ya? Kok belum absen? Oh iya, ini saya baru tahu. Soalnya tadi kayaknya belum nulis nama ya. Kemudian iya, kelewatan kalau di chat itu. Agus Susianti udah selesai ya paragrafnya. Ini Siti Amin aja dulu, coba saya aktifkan mikrofonnya. Jadi jawaban nomor 1 tadi bol. Mungkin Mbak Tokbol bisa membantu mengetikkan ya jawabannya. Halo? Iya, silakan dibaca paragrafnya, Mbak Siti. Iya, Silakan dibaca paragrafnya, Mbak Siti. yang jawaban nomor 2 ya, Bu? Iya. Iya. Ya. Para tamu kantor Komisi Pemberantasan Korupsi makin wangi-wangi dan modis. Masa Miranda, Goeltom, Hartati Muryada, Angelina Sondak, hingga Atut Koisia memang lewat sudah. Mereka telah menjadi terpidana dan tersangka. Namun selebritas yang menyambangi KPK nampaknya akan terus terjadi. Yang terbaru adalah Jennifer Dunn dan Katrina Wilson. Mereka dipanggil komisi sebagai saksi karena diduga menerima mobil dari tersangka kasus dugaan suap sengketa pilkada. Sudah. Ada lebak di Mahkamah Konstitusi Tubagus Heri Wardana. Sudah Ibu. Oke, iya. Selanjutnya, oh ya, bentar saya mau tanya, Mbak Ana Meli ini nama lengkapnya siapa ya? Takutnya kok nanti belum di absen. Ana Meli bisa dituliskan nama lengkapnya.
Selanjutnya ke Mbak Agus Susianti, mungkin bisa dibaca paragrafnya. Oke, Parangtritis adalah nama desa di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di desa ini terdapat pantai Samudra Hindia yang terletak kurang lebih 25 km sebelah selatan kota Yogyakarta. Parangtritis merupakan objek wisata yang cukup terkenal di Yogyakarta. Selain objek pantai lainnya seperti Samas, Baron, Kukup, Krakal, dan Gelagah, Parangtritis mempunyai keunikan pemandangan yang tidak terdapat pada objek wisata lainnya, yaitu selain ombak yang besar juga adanya gunung-gunung pasir yang tinggi di sekitar pantai. Gunung pasir tersebut biasa disebut gumuk. Objek wisata ini sudah dikelola oleh pihak Pemda Bantul dengan cukup baik, mulai dari fasilitas penginapan maupun pasar yang menjajakan souvenir khas Parangtritis. Selain itu, ada pemandian yang disebut Parangwedang. Konon air di pemandian dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, diantaranya penyakit kulit. Air dari pemandian tersebut mengandung belerang yang berasal dari pegunungan di lokasi tersebut. Air panas dari Parangwedang dialirkan ke pantai Parangtritis untuk bilas. Setelah bermain pasir dan juga mengairi kolam kecil bermain anak-anak, di Parangtritis ada juga ATV, kereta kuda dan kuda yang dapat disewa untuk menyusuri pantai dari timur ke barat. Selain itu juga Parangtritis sebagai tempat untuk olahraga udara atau air modeling. Ya, sudah itu ya. Ya. Oke, terima kasih yang sudah memberanikan diri untuk membacakan paragrafnya. Mbak Siti Aminah, Toxball, kemudian Mbak Agus Susianti. Dan terima kasih juga kepada Mbak Toxball sudah menuliskan jawaban nomor 1. Oh ya, ini Mbak Ana Meli, nama lengkapnya Uswatun Hasanah, sudah dicatat ternyata. Selanjutnya ya, ada yang mau membacakan lagi paragrafnya yang nomor 2? Apa sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita lanjut ke bagian E, memahami jenis-jenis puisi. Kita lanjut aja ya untuk mempersingkat waktu. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan tentang paragraf ekspositif juga boleh. Kalau nggak ada, kita lanjut ya, memahami jenis-jenis puisi. Jadi di sini standar kompetensinya memahami puisi yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung. Kemudian kompetensi dasarnya dapat mengungkapkan isi suatu puisi yang disampaikan secara langsung ataupun melalui rekaman. Dan indikatornya bisa menyebutkan jenis puisi yang didengar, balada, elegi, ode, himne, satire, dan lain-lain. Kemudian bisa mengungkapkan isi puisi dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya kita ke jenis-jenis puisi. Berdasarkan isi atau tujuannya, puisi dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu puisi balada, elegi, ode, himne, satire, dan epigram. Nah, yang pertama puisi balada. Puisi balada adalah puisi yang bercerita atau puisi yang berisi cerita dengan cerita yang serius atau berakhir tragis. Misalnya kematian, putus cinta, ataupun bencana. Dan di sini penyair yang terkenal dengan puisi baladanya adalah W.S. Rendra.
Sebentar, ada yang bilang suara saya double. Yang lain juga begitu kah? Atau yang lain jelas? Oke ya, jelas ya, alhamdulillah kalau gitu. Kita lanjut ke nomor 2, puisi elegi, yaitu puisi yang bersifat sedih dan cenderung menangisi orang yang telah mati. Selanjutnya, yang nomor 3, puisi ode atau puisi nyanyian yang berisi pujaan atau sanjungan terhadap pahlawan, negara, bangsa, atau tokoh besar. Contohnya puisi Diponegoro karya Chairil Anwar. Kemudian yang keempat, puisi himne adalah puisi suci yang mengagungkan Tuhan atau sesuatu yang besar. Di sini penyair yang terkenal yaitu Amir Hamzah. Oh, ada yang bilang suara saya double, ada yang sudah jelas. Kalau begini kira-kira gimana? Terutama yang double tadi. Masih double apa sekarang sudah jelas? Mbak Wiwi, Risalia, dan Agustina. Masih double ya? Wah, saya nggak tahu ini kenapa masalahnya. Tapi yang lain bilang oke. Mungkin tergantung sinyal masing-masing mungkin ya. Oh, menggema ya. Ya, kenapa ya ini? Nggak tahu juga. Padahal ini saya sudah jauh dari laptop. Selanjutnya ya, kita ke nomor 5, puisi satire, yaitu puisi yang mengandung sindiran atau ejekan. Yang keenam, puisi epigram adalah puisi singkat yang tepat dan tajam, serta mengandung nilai kebenaran yang langsung. Kemudian di tugas halaman 37, terdapat puisi gerilya karya W.S. Rendra. Nah, ini siapa yang mau membacakan puisi gerilya? Bisa tunjuk? Tok sebel lagi. Gimana ini? Apa yang lain juga mau? Oh, Lala Wiwi mau. Coba saya coba nyalakan mikrofonnya dulu ya. Ya sudah, gini aja, gantian deh. Boleh nanti membaca satu-satu, terutama yang belum bersuara tadi ya. Kalau yang sudah bersuara, dikasih kesempatan temannya yang lain. Ini saya coba aktifkan mikrofonnya Mbak Wiwi, tapi masih loading. Nah, aku Coba ke Santi dulu deh. Santi. tes. Halo? Ya, ya sudah dengar. Makasih, Bu. Ada suaranya? Oke, silakan. Ada. Gerilya karya W.S. Rendra. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan. Angin tergantung, terkecap akhirnya tembakau. Bendungan, keluh, dan bencana. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Dengan tujuh lubang telur, diketuk gerbang langit. Dan menyala mentari muda, melepas kesumatnya.
Gadis berjalan di subuh merah dengan sayur mayur di punggung. Melihatnya pertama, ia beri jeritan manis dan juga daun wortel. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan. Orang-orang kampung mengenalnya, anak janda berambut ombak, ditimba air bergantang-gantang, disiram atas tubuhnya. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan. Lewat gardu Belanda dengan berani. Berlindung warna malam sendiri masuk kota. Ingin ikut ngubur ibunya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya ini yang mau lagi, coba saya ke Risalia. Coba Risalia membaca. Halo, Ya silakan. dengar nggak Bu? Dengar, tapi suaranya menggema. Halo, Iya, langsung aja, langsung dibaca. Bu, dengar nggak sih Bu? Iya, dengar. Iya. Gerilya, karya W.S. Rendra. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Angin tergantung, terkecap akhirnya tembakau, bendungan keluh dan bencana. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Dengan 7 lubang telur, diketuk gerbang langit, dan menyala mentari muda, melepas kesumatnya. Gadis berjalan di subuh merah, dengan sayur mayur di punggung melihatnya pertama. Ia beri jeritan manis dan duka daun wortel. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan. Orang-orang kampung mengenalnya, anak janda berambut ombak, ditimba air bergantang-gantang, disiram atas tubuhnya. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan. Lewat gardu Belanda dengan berani, berlindung warna malam, sendiri masuk kota, ingin ikut ngubur ibunya. Sumber balada orang-orang tercinta 1999 2021. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Mbak Risalia. Sekarang ini saya penasaran, dari tadi kan Mbak Toxball yang coba sekarang Mbak Toxball kalau baca puisi gimana coba? Kok saya sih, Bu? Loh kan kita pengen tahu harusnya yang benar gimana kan? Aduh, Bu. Jadi saya sih, Bu. Nggak apa-apa, ayo coba. Kan tadi katanya mau. Karya W.S. Rendra. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Angin tergantung,
terkecap akhirnya keemasan. Bendungan keluh dan bencana. Bibit biru, tatapan mata biru. Lelaki terjun di jalan. Dengan bibit hujan telur, diketuk terbang langit, dan menyala mentari muda. Melepas, gadis berjalan di sudut merah, dengan sayur mayur di punggung, melihatnya tertawa. Dia beri jeritan manis, dan duka daun wortel. Bibit biru, tatapan mata biru. Lelaki berburung di jalan. Orang-orang kampung mengenalnya. Anak janda berambut pendek, di timba air bergantang-gantang, disiram atas tubuh biru. Tubuh biru, tatapan mata biru. Lelaki berburung di jalan. Lewat gardu Belanda dengan berani, berlindung warna merah. Sendiri masuk hutan, ingin ikut menuju ibu. Makasih, Bu. Ya, yang keras cuma terakhirnya. Baca puisinya suaranya kurang keras nih. Selanjutnya tadi yang mau lagi Agustina ya. Ya, Agustina silakan baca. Sudah dengar kok suaranya. Gerilya, karya AWS Rendra. Tubuh biru, tatapan biru. Lelaki terguling Mata, di jalan. ada matanya. Angin tergantung terkecap, akhirnya tembakau. Bendungan keluh dan bencana. Tubuh biru, tatapan mata biru. Lelaki terguling di jalan. Dengan 7 lubang pelor, diketuk gerbang langit, dan menyala mentari muda, melepas kesumatnya. Gadis berjalan di subuh merah, dengan sayur mayur di punggung, melihatnya pertama. Ia beri jeritan manis, dan duka daun wortel. Tubuh biru, tatapan mata biru. Lelaki berguling di jalan. Orang-orang kampung mengenalnya. Anak janda berambut ombak. Ditimba air bergantang-gantang. Disiram atas tubuhnya. Tubuh biru, tatapan mata biru. Lelaki berguling di jalan. Lewat gardu Belanda dengan berani. Berlindung warna malam. Sendiri masuk kota, ingin ikut mengubur ibu. Sumber Balada Orang-orang Tercinta 1999 20 sampai 21. Ya, terima kasih Mbak Agustina. Selanjutnya, wah ini banyak sekali yang mau baca puisi ya. Coba sekarang ke Rianti. Ini saya coba aktifkan mikrofonnya. Suaranya belum masuk, Mbak Riri. Mikrofonnya belum masuk. Belum dengar suaranya. Masih loading.
Ini Mbak, saya coba ke Mbak Amini juga, tapi juga masih loading mikrofonnya. Natalia aja dulu deh. Oke. Judul ya. Ya. Karya W.S. Rendra. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Angin tergantung, terkecap akhirnya tembakau, mendingan keluh dan bencana. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Dengan 7 lubang telur, diketuk gerbang langit, dan menyala menari muda, melepas kesumatnya. Gadis berjalan di subuh merah, dengan sayur mayur di punggung, melihatnya pertama. Ia beri jeritan manis, dan duka daun wortel. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan. Orang-orang kampung mengenalnya, anak janda berambut ombak, ditimba air bergantang-gantang, disiram atas tubuhnya. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan. Lewat gardu Belanda dengan berani, berlindung warna malam, sendiri masuk kota, ingin ikut ngubur ibunya. Sumber Balada Orang-orang Tercinta 1999 20-21. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian sabar dulu ya, ini yang Mbak Apeng tadi kan awal-awal sudah. Ini yang belum dulu, kita ke coba. Wanami aja. Ya, sudah dengar. Ya, sudah dengar. Ya, kedengeran suaranya? Suaranya tapi berisik, Mbak Ratmi. Mungkin alat elektronik yang ada di sampingnya itu bisa dimatikan dulu, entah itu PC atau laptop. Laptop saya sama HP cuma saya nyalain, soalnya error jaringannya. Ini kayaknya ada yang baru datang ya, Mbak Watini. Ya sudah, ini ke Apeng aja baca. Tadi minta baca. Sudah dengar ya, Bu? Iya, sudah dengar. Gerilya, karya W.S. Rendra. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Angin tergantung, terkecap akhirnya tembakau. Tubuh biru,
dan bencana. Tubuh biru, tatapan mata biru. Kenapa tuh, Bu? Maaf. Dengan 7 lubang peluru. Iya, bisa dilanjutkan. Ketuk gerbang langit dan menyala mentari muda, melepas kesumatnya. Gadis berjalan di sebuah merah. Gadis berjalan di subuh merah, dengan sayur mayur di punggung, melihatnya pertama. Ia beri jeritan manis dan duka daun wortel. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling jalan. Orang-orang kampung mengenalnya, anak janda berambut ombak. Ditimba air bergantang-gantang, disiram atas tubuhnya. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan. Lewat gardu Belanda dengan berani. Berlindung warna malam, sendiri masuk kota. Ingin ikut mengabur ibunya. Sumber Balada Orang Tercinta 1999 20-21. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya ini tadi Ayu Mas Ayu ya mau baca. Coba saya aktifkan. Ya, silakan. Halo. Ya. Sudah dengar kok suaranya. Gerilya karya WS Rendra. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Angin tergantung, terkecap akhirnya tembakau. Bendungan keluh dan bencana. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Dengan 7 lubang pelor, diketuk gerbang langit dan menyala mentari muda melepas kesumatnya. Gadis berjalan di subuh merah dengan sayur mayur di punggung, melihatnya pertama. Ia memberi jeritan manis dan duka daun wortel. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Orang-orang kampung mengenalnya, anak janda berambut ombak, ditimba air bergantang-gantang, disiram atas tubuhnya. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Lewat gardu Belanda dengan berani, berlindung warna malam, sendiri masuk kota, ingin ikut mengubur ibunya. Sumber Balada Orang-orang Tercinta 1999 20-21. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Selanjutnya tadi yang minta banget itu siapa ya? Coba ini saya aktifkan Ana Meli. Oh, Ana Meli mikrofonnya nggak bisa. Saya coba aktifkan Mbak Amini. Mikrofonnya tadi masih loading juga. Coba Mbak Ratmi lagi deh. Ya, Bu.
Ya, maaf. Banyak Dengar kok. pelajaran. Tapi masih berisik. Coba ke Lala Wiwi. Tapi ini mikrofonnya saya aktifkan masih loading terus. Pak Riri Rianti tadi juga belum ya? Awin mau Alifa aja deh. Yang lain susah soalnya. Halo Bu, Iya ya. baca puisi Bu. Iya. Medok lagi Bu. Kan belum kan yang baca puisi? Gerilya, karya W.S. Rendra. Kan belum kan yang baca puisi? Belum Bu. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki Iya, tergiling di silakan jalan. baca. Angin tergantung, terkecap akhirnya tembakau, bendungan keluh dan bencana. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Dengan 7 lubang pelor, diketuk gerbang langit, dan menyala mentari muda melepas kesumatnya. Gadis berjalan di subuh merah, dengan sayur mayur di punggung, melihatnya pertama. Ia beri jeritan manis dan duka daun wortel. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Orang-orang kampung mengenalnya, anak janda berambut ombak, ditimba air bergantang-gantang, disiram atas tubuhnya. Tubuh biru, tatapan mata biru, jalan. Lewat gardu Belanda dengan berani, berlindung warna malam, sendiri masuk kota, ingin ikut ngubur ibunya. Sumber Balada Orang-orang Tercinta 1999 20-21. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, kita cukupkan ya membaca puisinya. Selanjutnya kita ke halaman 38, tugas menjawab pertanyaan 1 sampai 5. Jadi saya kasih waktu 5 menit ke depan ya untuk menjawabnya. Saya tunggu sampai 22.15. Kemudian jawab satu persatu, saya tunjuk atau bisa mengajukan diri untuk menjawabnya. Terima kasih. Silakan dijawab. Ririanti nomor 1 sudah. Saya coba aktifkan mikrofonnya Ririanti dulu ya. Mikrofonnya Mbak Riri susah banget ini untuk aktifkannya. Mungkin bisa ditulis di chat aja nomor 1 Mbak Riri. Mbak Dinda ya nggak apa-apa.
Mbak Riri bisa menulis yang nomor 1 di chat. Ini mikrofonnya Mbak Riri nggak bisa aktif, masih loading terus, jadi nggak bisa dengar saya. Tulis di chat aja nggak apa-apa. Santi aja dulu nomor 2 ya. Nomor 2 Ya. punya. Nomor 3 aja Bu, saya Bu. Nomor 2 juga boleh deh. Oh, katanya 1, 2, 3 udah jawab. Nomor 2, pesan apakah yang terkandung dalam puisi tersebut? Ya, ada, udah. Nomor 2, keberanian. Kalau nomor 3, bait ke-10. Ya, nomor 2 aja ya jawabannya dulu. Yang nomor 2 mungkin bisa ditulis di chatnya jawabannya, jadi yang lain bisa melihat. Kemudian yang nomor 3 saya coba ke Ayu Masayu. Nomor 3 apa jawabannya? Yang nomor 1 ini udah di jawabannya puisi balada. Ya, benar. Karena banyak mengeksploitasi bencana, musibah, kisah yang tragis. Ya, benar sekali jawabannya nomor 1. Sekarang nomor 3 Mbak Ayu Masayu. Yang nomor 3 ya Bu. Kalau menurut saya bait ke-4 sama ke-10 Bu. Bait ke-4 sama ke-10 ya. Iya. Bisa disebutkan kata-katanya mana yang merupakan pesannya? Bait ke-4 tuh kata-katanya yang mana dan yang ke-10 yang mana? Dan menyala mentari muda melepaskan kesumatnya. Terus lewat gardu Belanda dengan berani berlindu warna malam, sendiri masuk kota ingin ikut mengubur ibunya. Ya. Jadi pesan yang terkandung intinya itu dari ini ya, kisah tragis gitu ya. Terima kasih Mbak Ayu Masayu, jawabannya nomor 3. Kemudian nomor 4 saya ke Risalia coba. Oh iya, Mbak Suti Ramawati baru datang. Halo? Ya, silakan. Nomor 4 ya. Silakan. Nomor 4 ya, Bu? Nomor 4 ya. Wah, kok nomor 4 sih, Bu? Soalnya nomor 1, 2, 3 udah dijawab. Bentar, Bu. Bagaimana? Kesannya walaupun hidup penuh cobaan, cobaan yang pahit, tapi kita harus tetap berani dan tegar menghadapinya. Ya, itu menurut Mbak Risalia jawabannya.
Sekarang saya ke Talks menjawab semua. Coba yang nomor 4 gimana jawabannya Talksball? Nomor 4 ya. Iya. Bagaimana kan kamu rasa sedih dan terharu saat kehilangan seseorang untuk selama-lamanya serta keberanian untuk mengantarkannya ke peristirahatan terakhirnya, Bu. Ya. Jadi intinya hampir sama ya. Jadi ada rasa sedih dalam puisi tersebut dan keberanian untuk menghadapi musibah yang ada di depan mata itu. Selanjutnya yang nomor 5. Siapa yang mau nomor 5? Ya, Mbak. Enggak, ini masih ngajar online. Jemur. Oh iya, boleh. Oh iya, maaf. Yang nomor 5. Siapa yang mau jawab? Atau langsung ke Talksball lagi boleh yang katanya udah menjawab semua. Nomor 5 silakan. Udah langsung aja biar mempersingkat waktu. Seorang gadis yang menggendong sayur saat tidur menemukan sosok mayat pria yang mereka kenal adalah anak dari seorang janda penduduk kampung mereka. Oh iya, terima kasih Mbak Eka sudah dijawab yang nomor 5. Tadi yang nomor 2 yang jawab pertanyaannya Mbak Risalia ya? Santi, Bu. Oh ya, Mbak Ayu. Santi, Bu. Mbak Ayu mungkin bisa menuliskan di chat jawabannya yang nomor 2. Pesan yang terkandung. Iya, bisa juga itu jawabannya. Selanjutnya kita yang ke F ya. Jadi yang ke F ini menulis puisi baru. Di sini indikatornya bisa mengidentifikasi puisi baru berdasarkan bait, irama, dan rima. Kemudian menulis puisi baru dengan memperhatikan bait, irama, dan rima. Dan juga menyunting puisi baru yang dibuat teman. Jadi pada mulanya puisi baru ini masih mempunyai ikatan-ikatan tertentu. Tetapi lama-kelamaan menjadi benar-benar bebas dan tidak mau terikat sama sekali. Dan juga dapat dikatakan bahwa batas antara puisi lama dan puisi baru itu sekitar 20-an. Maksudnya sekitar tahun 20-an, tepatnya tahun 1922 saat terbitnya Untaian Sajak Tanah Air karya Muhammad Yamin. Di sini jenis-jenis puisi baru diantaranya yang pertama sajak-sajak yang masih terikat, seperti sajak 2 seuntai atau distikon, sajak 3 seuntai atau terzina, sajak 4 seuntai atau kuatrain, sajak 5 seuntai atau queen, sajak 6 seuntai atau sektet, kemudian sajak 7 seuntai atau septima, dan sajak 8 seuntai atau oktav. Dan jenis yang kedua, soneta, yaitu puisi yang terdiri dari 14 baris. Penulis soneta yang terkenal di Indonesia yaitu Muhammad Yamin. Dan yang ketiga, puisi bebas. Di sini ada beberapa jenis, diantaranya puisi konvensional atau puisi transparan, kemudian puisi prismatis, puisi meling, dan puisi tipografi. Selanjutnya kita ke tugas ya. Nah,
dari memahami pantun yang sebelumnya. Kemudian di sini tugasnya membuat puisi baru dengan memperhatikan bait, irama, rima, serta aturan lain. Jadi bisa dikerjakan sekarang 5 menit ke depan. Di sini saya ada beberapa contoh puisi. Ini diantaranya puisi konvensional seperti ini. Kemudian ini puisi transparan. Dan ini puisi prismatis. Dan puisi beling contohnya seperti ini. Dan yang terakhir, puisi tipografi itu seperti ini. Jadi sekarang tugasnya membuat contoh puisi, terserah. Bentuknya bisa sajak atau soneta atau yang benar-benar puisi modern. Oh, Mbak Eka sudah selesai rupanya. Ya udah, kita ke Mbak Eka dulu ya. Saya mulu jadi malu. Ya, bisa langsung dibaca. Rinduku, karya Tokbul. Saat malam mulai menyapa, luka hati pun berteraba. Luka hati adinda yang merindukan keluarga. Genangan air mata ikut jatuh bersamanya. Tuhan, aku rindu orang tuaku. Aku rindu adik-adikku. Aku rindu tanah kampungku. Kapan rinduku kan terobati? Makin perih rasa rindu saat ku termenung sendiri. Ketika malam datang membawa sepi, rinduku semakin terendap lara dan asing. 9 Maret 2014. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Toksbol. Selanjutnya ada lagi yang mau membacakan puisi yang sudah selesai. Satu orang lagi. Sebelum ini mati fisiknya 22.30. Mbak Toksbol suaranya kalau baca ini tugasnya kurang ini ya, kurang lantang. Tapi kalau udah selesai atau di luar itu benar-benar lantang. Ya, jadi tadi ada yang menanyakan UTS-nya. Ini bab 1 sama bab 2 aja ya. Besok itu jadi soalnya dalam bentuk pilihan ganda 20 soal. Waktunya 1 jam. Nanti tepat pada jam 23.00 saya kasih soalnya. Soalnya dalam bentuk link. Jadi nanti mbaknya langsung buka link itu, kemudian langsung bisa menjawab soal pilihan gandanya. Dan tugas untuk dikumpulkan paling lambat tanggal 17 Maret. Ini mengerjakan latihan halaman 13 sampai dengan 40 ya. Jadi tugasnya mengerjakan latihan soal bab 1, maksudnya bagian 1 dan bagian 2, halaman 13 sampai 40. Paling lambat dikerjakan tanggal 17 Maret. Dikumpulkan ke inbox Facebook aja atau bisa juga via email. Mungkin dari UTS
Ada yang mau ditanyakan lagi atau soal puisi baru? Ada yang mau bertanya? Kalau sudah, ada yang mau mengutarakan lagi tugas puisinya? Oh iya, Mbak Ayu Masayu rupanya. Jadi mengerjakan latihan PR ya, itu halaman 39 sampai 40. Ini jam 11 sampai jam 12 ini karena ada yang belum selesai Mbak Arini itu. Jadi dia bisa free-nya mulai jam 11. Coba ke Ayu Masayu dulu ya, baca ya puisinya. Wah, tinggal 3 menit lagi. Oh, udah bisa. Ayo, Mbak Ayu. Harapan oleh Ayu Masayu. Senja mulai menggulung, kebesaran sang malam menyelubung. Rasa rindu tak terbendung, bayanganmu terkait di jantung. Antara Indonesia Formosa, jarak waktu memisahkan kita, janji setia ku jaga bersama asa yang kupunya. Ya Allah, kabulkanlah semua doaku, wujudkanlah semua mimpiku, kau sambut calon imanku menuju mahligai baru. Sudah, Bu. Oke, ya, terima kasih. Selanjutnya, ini tinggal 2 menit lagi. Ini ada yang mengusulkan kalau UTS-nya di-share mulai jam 10 ya. Gimana? Ya sudah, mulai jam 10 ya, sampai jam 12. Oh iya, ada kelas itu katanya, Mbak Tokbol. Ayo Mbak Aminmu Alifa tadi mau baca puisi. Baca puisi ya, Bu? Mbak Aminmu Alifa, puisinya sudah bisa? Halo? Suaranya kok nggak keluar? Ya, ayo. Udah buat puisinya kan? Wah, tinggal 1 menit lagi nih, Mbak. Nanti keburu mati nih fisiknya. Sebelumnya ya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam TM online kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya atau yang barangkali mau jawab pertanyaan tapi saya belum